Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Firmansyah selaku Ketua Acara Webinar Toxic People Aku atau Kamu pada sore hari ini. Kepada Saudara Firmansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asoj Profesor John Adler MSI, selaku Ketua Prodi D3 Teknik Komputer, Sekretaris Prodi S1 Sistem Komputer, Koordinator Lab Fisika Unikom, dan juga Ibu Ade Ayu Harisdiane Putri MPSI Psikolog. Puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita semua sudah diberi kesempatan untuk hadir bersama di acara webinar Toxic People ini. Webinar Toxic People ini akan membahas tentang toxic people yang lebih mendetail dan diharapkan setelah acara webinar ini, kawan-kawan dapat memahami lebih lanjut tentang toxic people ini. Bisa membedakan mana orang yang toksik, mana yang tidak pada saat bersosialisasi dan menghindarinya. Kawan-kawan juga dipersilahkan untuk mencatat apa-apa saja yang penting dari webinar ini dan juga mencatat pertanyaan yang akan ditanyakan pada sesi pertanyaan nanti. Ya baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali ke Nova. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Firman. Jadi pada kesempatan ini, Yayasan Love Yourself Indonesia atau LYS mengadakan webinar Love Yourself Goes to Campus dengan mengangkat tema kesehatan mental yang berkolaborasi dengan berbagai kampus. Nah, salah satunya adalah Universitas Komputer Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
I love myself. Wah, keren banget ya teman-teman, karena Yayasan Love Yourself ini bisa mengangkat tema tentang mental health dan bekerja sama dengan berbagai kampus di Indonesia. Ini sebuah kebanggaan untuk Universitas Komputer Indonesia, terutama mahasiswa teknik komputer, untuk bekerja sama dengan Yayasan Love Yourself Indonesia. Oke, baik teman-teman. Sebelum dimulainya acara, saya akan perkenalkan narasumber kita di sore hari ini. Namanya adalah Kak Ade Ayu Harisdiani, MPSI Psikolog, yang merupakan pemateri kita di sore hari ini. Halo Kak Ayu. Hai, Assalamualaikum Noval. Salam, apa kabar Kak Ayu? Baik, Alhamdulillah. Noval gimana kabarnya? Baik Kak Ayu. Baik Gak Kak Ayu, gugup sebelum ya? Tegang, Noval mah tarik nafas. Dipecandain dulu ya. Baik Kak Ayu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Ayu terlebih dahulu. Jadi Kak Ayu bernama lengkap Ade Ayu Harisdiani, MPSI Psikolog. Kak Ayu merupakan lulusan S1 dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Psikologi, dan S2 jurusan Magister Psikolog Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang. Wah, keren banget ya teman-teman dilihat dari CV Kak Ayu ini. Nah, Kak Ayu juga sudah sering mengisi seminar-seminar dan training nih teman-teman, dan beberapa pengalaman kerja. Oh ya Kak Ayu, sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang masih belum paham dengan toxic people. Boleh dong Kak Ayu jelaskan sedikit terlebih dahulu apa yang dimaksud toxic people? Oke. Hai, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu ya atas kesempatannya. Ternyata pandemi ada positifnya juga ya. Saya bisa jalan-jalan virtual nih ke Bandung. Belum ke Unikomnya tapi udah ketemu mahasiswanya yang hebat-hebat nih ya. Ketemu ketua jurusannya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak John Adler ya. Waalaikumsalam ya. Kaget saya namanya sama seperti pencetusnya teori kepribadian, Pak Ya, Alfred. itu Om sayang. Oh, Om saya. Om Oke, ketemu, ini satu Om ketemu kehormatan gede. saya. Ketemu gede. Pak, emang yang namanya Adler nih udah pasti mantep ya Pak ya, ilmunya tidak usah ditanyakan lagi. Jadi gugup nih loh saya mau membawakan materi ini nih. Aduh, terima kasih waktunya ya Pak. Saya udah senjata, Bu. Santai aja, Bu. Iya. Senjata, ya. Oke deh, ya asik ya ternyata di Unikom kayaknya dosennya, kajirnya, teman-temannya Bu Siti Fatimah juga gokil abis gitu ya. Jadi enak gitu pembawaannya kalau kuliah di Unikom nih kayaknya jadi pengen ke sana nih. Oke, tadi kita udah disinggung tentang toxic people yang kayaknya tidak semua orang itu paham loh bahwa di sekeliling kita gitu ya dipenuhi sama berbagai macam kepribadian orang. Mereka tuh ada yang kadang-kala menggunakan persona atau topeng gitu ya. Mereka menggunakan itu untuk apa? Ya untuk sesuatu hal yang menguntungkan untuk dirinya gitu. Misalnya saya suka nih ya sama Noval ya. Saya pengen banget jadi sahabatnya Noval. Jadi saya pakai topeng yang benar-benar Noval banget gitu. Noval tuh sukanya punya temennya rajin, sukanya punya temennya ini itu. Oke, saya akan memakai topeng itu gitu. Nah, kadangkala ketika kita sedang memakai topeng itu lama-kelamaan kita lupa gitu ya. Saking adanya tujuan yang pengen kita capai gitu. Nah, nanti di dalam ini saat webinarnya sudah mulai, saya akan jelasin ternyata toxic people tuh bukan hanya tentang orang yang suka gosip gitu ya, ngajakin orang lain untuk ngomongin orang gitu dan lain sebagainya. Ternyata banyak banget tipenya gitu. Nah, nanti kita sambil belajar bareng ya, Noval, Firman, dan teman-teman yang lain. Kira-kira saya termasuk nggak ya sebelum kita ngejudge orang, kita berkaca dulu gitu. Jangan-jangan kita tuh seperti ini nih orangnya. Nah, kira-kira segitu dulu singkatnya biar penasaran nggak ya tapi ya. Semoga nanti teman-teman bisa nyaksiin terus kita bisa diskusi bareng ya jatuhnya. Jadi saya tidak menggurui di sini, kita sama-sama belajar. Gitu Nova, saya kembalikan lagi. Ayu, terima kasih. Teman-teman, daripada berlama-lama lagi, langsung saja ke Ade Ayu Harisdiani
dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, saya dibantu untuk share screen-nya. Nah, kelihatan ya semua ya. Kita hari ini bahas tentang toxic people yang kayaknya ini udah sangat familiar, apalagi saat pandemi ini banyak orang yang mungkin bisa ngelihat semua hal dari sosial media gitu, tidak terkecuali tentang mental health gitu ya, tentang kesehatan mental. Nah, saat pandemi muncul, saat itu juga problem-problem psikologis itu mulai berdatangan gitu ya, karena kita bosen gitu. Karena kita nggak tahu mau ngapain gitu. Akhirnya muncullah istilah-istilah psikologis yang kayaknya tuh baru, padahal udah lama gitu. Tapi kalau toxic people ini sebelum pandemi juga teman-teman sudah tahu gitu ya. Oh, ini adalah ciri-ciri orang yang seperti apa? Ya toxic gitu. Karena bahasa Inggrisnya juga sering kita gunakan gitu ya, toxic. Jadi udah jelas adalah orang-orang yang beracun gitu ya. Orang-orang yang sebenarnya tidak cocok atau tidak pas untuk menjadi teman, untuk menjadi rekan diskusi dan lain sebagainya. Karena seperti yang tadi udah disinggung juga nih sama Pak Adler ya, John Adler tadi, bahwa ternyata lingkungan itu banyak loh memberikan dampak gitu ya kepada diri kita. Sama ketika kita mau dapat teman yang baik gitu ya, maka kita akan berkumpul dengan orang-orang yang baik juga. Iya, kalau resiliensi atau ketahanan diri teman-teman tuh bagus. Temenan sama yang isinya penjahat gitu ya, yang suka malakin orang, yang suka nyuri gitu, dan lain sebagainya, ya lama-kelamaan juga menganggap suatu hal itu adalah hal yang normal. Makanya kalau di psikologi itu kita mau lihat normal atau abnormal itu kita lihat konteksnya dulu. Kalau saya nih ada di rumah sakit jiwa, di dalam tempatnya gitu ya, tempat bangsalnya, tempat perawatannya, maka saya adalah orang yang abnormal karena saya satu-satunya orang di sana yang masih bisa berpikir dengan baik, ibaratnya gitu ya. Tapi kalau mereka ya banyak, jadi saya yang abnormalnya. Sama ketika teman-teman bertanya, saya ini toksik nggak ya kalau temenan sama mereka? Itu keputusannya akan balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman ternyata pendiriannya kuat, bisa menahan godaan apapun itu ya, gitu. Karena sesuatu hal yang sangat baik tapi berlebihan juga itu nggak bagus, tidak menguntungkan juga. Jadi yang dikatakan toxic people tuh benar bisa jadi lingkungan atau gimana sih teman-teman tuh bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang mungkin harus lebih luas, harus berbeda lagi, gitu. Oke, kita next ke slide berikutnya. Kita tadi ngomong ya, toxic people ini nih orang yang beracun gitu. Apakah mereka membawakan racun ketika mau temenan? Enggak ya ternyata ya. Tapi ciri-cirinya atau perilakunya itu tuh kadangkala kita nggak paham gitu bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang kita tuh nggak suka gitu. Tapi lama-kelamaan kita ngikutin. Nah, kita lupa bahwa ternyata dia memang tidak menampakkan racunnya, tapi ketika kita terus-menerus bersama, maka kita ikut-ikutan atau kita malah memendam sehingga yang kita ingin sampaikan itu tidak keluar gitu, tidak menjadi diri kita sendiri. Jadi memang bukan arti yang sebenarnya, tapi ketika kita berada dalam lingkungan itu, maka sikap kita, perilaku kita itu akan menjadi sesuatu hal yang bukan diri kita banget. Jadi kita nggak suka gitu ya jadinya sama diri kita sendiri gitu. Kalau teman-teman bilang kayaknya aku nggak punya deh teman yang toksik gitu. Tapi dalam semasa teman-teman hidup gitu ya, sampai sekarang umurnya berapaan nih? Umurnya misalnya 20 ya, 19, 17 tahun apa bahkan masih. Nah, di umur-umur teman-teman ya, dari teman-teman lahir sampai sekarang, itu pasti teman-teman menemukan banyak orang ya, tidak terkecuali dengan orang-orang yang seperti ini. Hanya aja yang jadi pertanyaan adalah, apakah teman-teman itu bisa meminimkan circle teman-teman? Jangan dari sekarang emang udah kecil nih circle-nya, tapi belum ngeh aja gitu, karena masih banyak aja temennya. Tapi nanti deh kalau udah semester akhir-akhir gitu, udah ada yang lulus duluan, udah tiba-tiba teman-teman sidang di mana ya gengnya, udah ada yang kerja, udah ada yang nikah gitu ya, baru ngerasa kayak, oh iya ya semakin tua maka circle saya semakin
kecil gitu ya. Padahal sebenarnya dari dulu emang circle-nya tuh udah lumayan ngecil, cuman kita punya kesibukan yang mengalihkan pikiran tersebut. Jadi kalau dibilang saya nggak punya tuh kumpul-kumpulan yang toksik, nggak pernah ketemu. Kalau nggak punya mungkin iya, berarti orangnya bagus ya untuk memilah-milih orang yang bisa masuk, bisa berbaur sama dirinya. Tapi untuk yang tidak bertemu itu mustahil gitu ya. Itu bisa terjadi pada setiap orang, tidak harus teman, bisa pacar, makanya ada toxic relationship. Keluarga, makanya ada toxic family. Bisa juga dosen misalnya gitu ya. Suka banget nih sama dosennya. Ya bisa, semuanya bisa karena kita berhadapan dengan makhluk hidup yang pastinya semuanya itu bisa menjadi orang-orang yang mungkin beracun untuk kita gitu. Jadi kita penting untuk selalu menjaga kewarasan dengan cara apa? Bodoh amat gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong bodo amat, itu tuh kayak gimana sih? Kayaknya kok jelek banget. Ya enggak dong, kalau untuk menjaga mental kita jauh lebih baik, maka kita harus punya rasa bodo amat itu. Karena kalau enggak, kita benar-benar temenan sama semua orang dan kita nggak bisa filter. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau di sini saya bikinkan dengan emoji-emoji ya, atau ekspresi yang beragam. Karena kalau kita udah ketemu sama orang-orang yang mungkin tidak kita sukai, maka ekspresinya tuh tidak hanya senyum aja gitu. Meskipun yang nampak di situ dari keempat ekspresi itu adalah senyum ya, yang paling jelas, yang paling fokus gitu ya. Dia tuh tersenyum, ya itu juga yang kita lakukan ketika kita ketemu orang ya kita senyum. Padahal siapa sih yang tahu di dalamnya misalnya lagi marah, lagi jengkel, kenapa sih aku ada di situasi ini? Kok aku lagi makan enak-enak sendirian tiba-tiba datang tuh kumpulan orang-orang yang gak aku suka, yang suka gosipin orang misalnya, yang suka mengajak aku ke hal-hal yang kurang bagus gitu. Nah, orang-orang tadi merasa bahwa kalau dia ketemu sama orang lain, dia tidak merasa nyaman, malah ia merasakan emosi yang negatif terus-menerus. Emosi yang negatif ini banyak banget ya, tidak harus dengan kemarahan, tapi juga sedih misalnya ya. Pas ada tuh responnya nggak marah lagi, tapi saking udah bingung banget ekspresinya tuh apa, jadi kalau ketemu udah sedih aja gitu, meskipun di depan tuh kita senyum, iya, rame, iya, padahal dalam hatinya tuh, duh kapan nih selesai gitu. Dan apa yang biasanya teman-teman lakukan? Ya diem aja, ngerasa asik aja, soalnya menjadi beda itu menakutkan ya. Takut banget kalau nggak ditemenin, tiba-tiba di kelas kita sendirian aja, yang lain kelompokan. Takut kayak gitu ya. Apalagi misalnya dosen-dosennya suka, ayo kita ada tugas kelompok. Bingung dong jadinya, mau kelompokan sama siapa kalau kita berani ambil sikap. Kadang-kala gitu. Makanya apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Jadi kadang-kala orang yang tidak mau langsung mengambil keputusan karena apa? Ya karena itu. Karena dia belum berani untuk melangkah dan akhirnya ketika dia tidak melangkah dia terbentuk dalam zona nyaman. Ayo sekarang teman-teman udah berada dalam zona nyaman yang beneran nyaman nggak? Kadangkala hal-halnya mungkin aja negatif, tapi menjadi nyaman karena diiyakan terus. Jadinya habit, jadinya behavior ya. Jadinya itu menjadi suatu hal yang udah biasa. Ibaratnya kayak dipukulin, pertama sakit, tapi kalau dipukulin terus-terus ya jadi habit, jadi paham, oh ini aku mau dipukul. Rasa sakitnya tuh jadi kayak udah temen gitu. Sama ketika awalnya ngumpul ngomongin orang, ngomongin artis mungkin ya awalnya, ih suka nih ya kayak akun-akun gosip gitu ya, jadi kayak tahu kehidupan gitu, gak hanya kuliah aja, senang. Tapi kok lama-lama jadi ngomongin si A, si B, kalau misalnya si A nggak ikut nongkrong diomongin, gitu terus. Yang awalnya risih lama-lama ya terbiasa kan. Jadi kalau temennya datang udah kayak, apalagi nih gosip baru. Jangan-jangan bukan mereka loh toksiknya. Bisa jadi malah diri kita, karena kita udah terlalu nyaman, udah bikin circle kita sendiri, yang akhirnya itu membuat orang lain tuh mudah untuk menyampaikan sesuatu yang negatif. Makanya nanti kita di sini juga belajar, apakah jangan-jangan bukan orang lain ya toksiknya? Jangan-jangan kita nih, gitu. Hanya perlu dipahami dulu nih, kalau beberapa teman-teman udah ada yang ngomong, oh iya nih, bener nih, pernah nih ngalamin itu, maka kita juga belajar nanti di dalamnya bahwa bagaimana sih orang yang toksik itu, gitu. Oke, selanjutnya.
Nah, kalau teman-teman nantinya yang mau baca atau yang suka baca buku gitu ya, saya ngambilnya referensinya ini buku, dia memang lumayan tebal tapi isinya mantep kok, nggak kalah sama novel gitu ya. Nanti mau cari bisa di Kantover ini dia membahas tentang toxic people. Jadi menurut dia seseorang yang melakukan manipulatif untuk sebuah situasi yang menguntungkan dirinya sendiri itu sudah termasuk toxic people. Bisa jadi dia juga kritis. Kritisnya seperti apa? Ya pengennya dia tuh diiyain. Jadi kalau dia ngomong maupun itu menyakitkan, maupun itu orang lain setuju, kita harus setuju gitu. Karena kita in the gang nih, sahabatan banget nih, ibaratnya gitu. Lalu juga dia bisa jadi bohong. Bohongnya untuk apa? Ya untuk menarik massa. Teman-teman inget nggak sih? Atau pernah nggak ya ngerasa kayak orang yang punya power, itu tuh temennya banyak gitu ya. Kalau misalnya udah berumur gitu kadangkala ada ya teman-teman pasti lihat dia bisa mengerjakan apa-apa sendiri gitu ya. Ya itu proses lah ya perjalanan perkembangan hidup. Tapi bagi yang remaja, dewasa awal kayak teman-teman masih muda banget ini, masih kuliah itu tuh pasti butuh banget ya support system dari teman, di luar keluarga gitu ya. Nah, biasanya pengen banget nih menonjol atau dilihat. Nah, orang-orang yang seperti ini identik banget sama problem-problem psikologis yang mungkin sering teman-teman lihat di Instagram, di platform kesehatan mental gitu ya. Salah satunya adalah toxic people. Karena kita cenderungnya apa? Meminta orang lain setuju. Misalnya saya nih ya sama Kak Ani, saya nggak suka sama Kak Ani Lestari ini, terus saya bawa-bawa Kak Yuli deh gitu. Kak Yuli, tahu nggak sih si Kak Ani tuh gini, dia tuh giniin saya. Kak Yuli padahal nggak ada urusan apa-apa nih sama Kak Ani, tapi jadinya ikut juga, agree juga, setuju juga untuk memusuhi. Itu sering terjadi ya. Jadi makanya kita mau belajar nih, selain kita bisa ngejudge orang bahwa dia adalah toksik, tapi kita juga harus punya pendirian untuk apa? Untuk tidak goyah ketika ada sesuatu hal yang memang membuat diri kita atau lingkungan kita tuh tidak baik gitu. Biar tidak terjadi toksik yang berkepanjangan. Nah, biasanya pelaku toksik ini memiliki problem sendiri. Tahu nggak sih, kadangkala mereka itu nggak punya power di rumah, makanya dia carilah power di luar. Atau dia tidak punya power di tempat tinggalnya. Maksudnya ketika kayak teman-teman kuliahnya di Unikom gitu ya. Dia dari Kalimantan kayak saya gitu ya. Kalau di Kalimantan dia nggak punya power tuh, temennya nggak banyak, nggak berani menyuarakan gitu, karena ngerasa kayak oh orang di sini terlalu hits deh gitu. Tapi dia bisa memulai hal yang baru di Bandung gitu ya. Jadi bisa jadi dia itu self esteemnya rendah gitu, lebih kecil, lebih rendah dari teman-teman yang dihasut sama dia gitu. Jadi tidak selalu orang yang punya power berarti dia memang benar-benar punya kekuatan dalam artian dia pintar, dia hebat, dia berkuasa, punya uang dan lain sebagainya. Belum tentu seperti itu, tapi bisa jadi mereka mempunyai gejala atau problem psikologis yang membuat dia jadinya copingnya adalah kalau dari luar terlihat ya bagus, padahal di dalamnya rapuh gitu. Itu bisa jadi. Jadi pelaku toksik tidak melulu karena pernahnya dibully, misalnya, pernahnya dilukai sama teman, tidak dapat teman dan lain sebagainya. Enggak, tapi bisa jadi tujuan hidupnya itu tuh bisa terpenuhi kalau dia menghasut orang, misalnya gitu. Jadi kalau kita mau bahas pelaku toksik ini apakah orang-orangnya memang benar-benar berkuasa ya? Karena kan kayak pintar banget ya manipulatif orang, terus menarik massa, udah kayak orang-orang sales gitu loh. Kalau mau temenan tuh kita jadi oh oke, iya enak nih, asik nih anaknya, gaul nih. Jadi apapun yang dia sampaikan meskipun negatif tetap diikutin gitu. Biasanya seperti yang tertuliskan ya di PPT saya bahwa adanya keinginan untuk diakui itu udah jelas karena ingin sekali terlihat menonjol. Lalu kadangkala dia itu sering banget ngeluh, kenapa? Karena tujuannya itu nggak akan pernah habis, dan tujuannya kalau sekali tujuannya ke kiri, maksudnya ke arah yang negatif, udah pasti dia akan tumbuh menjadi pohon yang negatif juga, gitu ya. Apalagi kalau dia punya masa yang masanya nih ngikut-ngikut aja, iya-iya aja gitu ya, nggak punya pendirian yang tetap gitu, teman-temannya udah mengiyakan apapun yang dia lakukan, apapun yang diucapkan. Jadinya dia akan mendapat kepuasan dan kebahagiaan ketika bisa menghasut orang lain. Next, kita mau lanjut ke tipe-tipe toksik yang tadi sudah saya sebutkan atau saya singgung di awal, bahwa ternyata orang yang toksik itu tidak melulu
orang yang ngajakin gosip, kalau gosip saya suka sih. Kalau saya cuma cukup tahu, oh artis ini kenapa ya, oh ini kenapa ya, udah. Tapi kalau misalnya udah ngomongin teman sendiri dan lain sebagainya, ternyata itu ada tipenya. Saya ambil ini ya dari Mebiso, tapi saya ambilnya di Twitter. Teman-teman juga bisa lihat ini, atau mungkin menemukan tipe yang lain di Google ada, lebih pastinya teman-teman bisa lihat di tadi buku tadi ataupun jurnal-jurnal tentang toxic people. Nah, di sini kita ada membahas tentang 8 tipe toxic, orang-orang yang toxic. Yang pertama adalah si penguras energi nih. Kenapa kok bisa terkuras ya energinya ya? Karena kita tuh kalau ketemu sama dia udah langsung capek aja gitu. Capeknya tuh kenapa ya? Capeknya bisa jadi karena kita ngomongin orang terus. Lama-lama energi kita tuh kayak, iya. Itu tuh kalau kita lagi ngomongin orang, keponya iya. Terus kayak kita menelaah apakah iya, apakah tidak gitu. Karena kadang-kala yang dibawakan belum tentu fakta ya, bisa jadi asumsi gitu. Jadi itu diharuskan untuk berpikir kayak iya nggak sih, sesuai nggak sih? Apalagi kalau orangnya kita kenal, oh iya ya dia tuh emang kayak gini ya orangnya. Jadi kalau kalian kuliah ngerasanya capek gitu ya dikasih tugas terus, gosip juga tidak semudah itu ternyata ya. Apalagi kata-katanya tuh udah asumsi. Kayaknya sih dia tuh kayak gini. Itu padahal otak kalian itu dipaksa untuk bener nggak sih sama apa yang kalian lihat, sama apa yang kalian ketahui itu semuanya jalan. Jadi kalau misalnya ada orang yang membawa ke hal yang negatif untuk tipe si penguras energi, maka teman-teman akan kehabisan energi, bukannya ke-recharge saat ketemu sama teman-teman, gitu. Lalu yang kedua adalah si pesimis. Nah, ini berhubungan juga sama tadi tentang lingkungan. Kalau lingkungan itu bisa membawa kita ke hal yang baik, bisa juga membawa kita ke hal yang buruk, dan juga bisa membawa kita menjadi pesimis. Kalau kita nih temenannya sama orang-orang yang sukanya sambat terus gitu ya, sukanya ngeluh terus, baru dapat tugas sedikit sudah ngeluh, atau misalnya udah kerja gitu ya, baru masuk kerja udah ngeluh, apa-apa dikeluhkan, hidupnya tuh ngerasa yang paling sulit, terus juga dia nyebutin tuh bukan pencapaian, tapi apa aja kekurangan dia, apa aja kegagalan dia. Jadinya kita yang lama-lama pengen mensupport, bisa jadi kayak, iya ya, aku kurangnya di mana ya, dia aja bisa kok gitu. Menentukan kekurangannya di mana, lama-lama kita jadi berkaca juga gitu, kayak, jangan-jangan aku juga kayak gitu ya. Jadinya semua yang dia sampaikan itu kayak kita lagi ngaca, kita ada nggak ya sini kita mau centang deh satu, ih kayaknya aku kayak gini juga deh, dan lain sebagainya. Jadi pertemanannya tidak berkembang, malah membawa untuk kamu juga lemah sama kayak aku gitu, hidupnya sambat terus gitu. Lalu ini kayaknya ada di sekitar teman-teman ya, si tukang kritik gitu ya, ngeritikin hidup orang aja gitu, udah kayak komen-komen Facebook kalau zaman dulu gitu ya, dikomen terus hidupnya gitu, nggak ngapa-ngapain loh padahal, ibaratnya kita lagi makan, ada orang lewat dikomen, bajunya lah yang salah, sepatunya lah, kerudungnya lah, kemejanya, dan lain sebagainya. Ya kali kalau misalnya dia ngomong emang bener kayak, oh seharusnya bajunya jangan yang itu, misalnya kayak gitu ya. Ini enggak, ini komen-komennya tuh merendahkan orang lain. Lalu kita yang cuma diem aja, itu bisa menjadi kebiasaan di diri kita juga. Karena apa? Teman-teman tahu ya ketika teman-teman kuliah di rumah aja gitu ya, bosen ngelihat laptop karena teman-teman juga bisa mengetik ulang gitu atau bisa merekam lagi pemaparan dari dosen-dosennya. Tapi kalau misalnya saat perkuliahan offline, teman-teman kan biasanya bawa buku, catatan, nulis lagi gitu ya. Jadi apa yang disampaikan itu sudah masuk lewat visual, terus kita dengarkan, terus tangan kita juga bekerja, kinestetiknya jalan. Jadi rasanya tuh semua tuh nyambung dan suatu saat kita ingat, oh ini tuh mirip deh sama sesuatu hal yang dibahas saat kuliah. Sama ketika kita berteman sama si tukang kritik. Kita dengerin dia ngeritikin orang terus, secara tidak sadar kita jalan kemana kita juga melakukan hal yang sama gitu. Padahal kita nggak mau. Nah, itulah. Jadi kalau misalnya kita berteman sama orang, itu bisa jadi kita keikutan. Kenapa kau keikutan? Ya karena itu manusia itu cenderungnya membuat pola-pola kecil di dalam hidupnya, yaitu pola-pola yang tadi sudah saya sebutkan zona nyaman. Zona nyaman ini nggak harus nyaman dalam artian positif, negatif juga bisa. Kalau itu terus-terusan dia lakukan dan dia merasa nyaman. Sama seperti orang yang suka memakai
narkoba misalnya gitu. Menurut kita itu negatif ya, tapi kalau dia melakukan itu terus-menerus nggak ada ganjarannya, nggak ada punishment-nya, ya dia nyaman, ya itu namanya zona nyaman juga gitu. Kalau teman-teman berteman sama si tukang kritik, nggak lama juga teman-teman akan paham cara mengkritik orang gimana, terus ngelihat dari atas sampai bawah, detail dan lain sebagainya. Lalu kita kembali lagi ke toksik yang berikutnya, yaitu orang yang suka manipulasi. Takut ya kalau ketemu orang begini. Karena orang yang kayak gini nih sekali kumpul kayaknya rame gitu. Jadi kadang-kala teman-teman susah membedakan apakah ini adalah si pembuat cerita atau si pembuat ceria di dalam kelompok teman-teman atau diakah sebenarnya sumbernya gitu. Karena orang yang toksik belum tentu di teman itu dia membawa si toksik ini lalu kalian pecah gitu. Enggak juga. Bisa jadi kalian awet aja sampai tua nanti, tapi emang dia tipenya ini nih, kalau salah satu aja nggak datang diomongin sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau ada, enggak, ya udah biasa aja, temenan aja, bestie aja gitu ya. Kalau zaman sekarang kalau ngomongin temen kan bestie aja gitu. Padahal kalau nggak datang diomongin gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita yang nggak datang, kita bisa juga diomongin karena itu berpola. Dia udah terbiasa untuk ngomongin orang, jadi ketika ketemu lagi sama teman-teman baru, itu akan dia lakukan. Itu kenapa sih dilakukan sama orang? Yaitu berarti bukan hanya menjadi kebiasaan, tapi kalau tidak dilakukan, dia bisa merasa cemas. Sama seperti teman-teman kalau misalnya berangkat sekolah itu salim. Udah terbiasa tuh dari SD gitu ya. Teman-teman yang tidak ngekos gitu, pasti ya mau gimana juga refleks untuk salim sama orang tuanya. Itu juga yang terjadi sama si manipulator gitu. Jadi udah terbiasa kalau nggak ngomongin orang, cemas gitu. Jadi kayak nggak enak aja mulutnya gitu ya kalau nggak ngomongin orang. Nah, sulit ya ternyata ya. Lalu selanjutnya, teman-teman nanti kalau misalnya jaringan saya down, suara saya nggak kedengeran dan lain sebagainya, dibantu ya untuk bilang gitu ke saya. Nanti saya ngomong sendiri ternyata saya kelempar lagi atau gimana. Atau saya terlalu cepat gitu dikasih tahu juga. Karena saya basicnya atau emang orang Kalimantan gitu ya dan ngomongnya cepat-cepat. Kalau teman-teman ngerasa aduh ini cepat banget sih kakaknya ngomong, disampein aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita mau ketemu sama si drama queen. Kayaknya juga nggak asing ya buat teman-teman kalau si drama queen ini nih orang-orang yang suka memainkan peran gitu. Memainkan perannya gimana sih? Dia yang melakukan tapi dia juga yang merasa hidupnya paling menderita gitu. Biasanya ketemu di mana sih? Di tongkrongan ada, di hubungan pacaran juga ada gitu ya. Ibaratnya kayak dia nih yang ngomongin orang, orangnya marah, tapi dia langsung bisa memutarbalikkan. Jadi kalau misalnya orang lain nanya tuh jadi bingung. Lah, ini yang salah siapa? Tapi yang paling sedih dia juga ya gitu. Udah pinter banget. Kenapa saya bilang pinter? Karena biasanya kita tuh jadi bingung gitu. Jadi salah ya. Tapi kok kayak dia kasihan banget sih gitu. Jadi lama-lama langsung kayak aduh kayaknya nggak pantas untuk dihujat. Ibaratnya gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh kayak yang awalnya kita jadi benci banget, lama-lama kita kayak kasihan gitu. Karena mereka pinter banget. Pinternya tuh gimana? Ya dia di drama queen ini udah bisa juga manipulatif pertama. Lalu udah pasti dia bisa memainkan si tukang kritik tadi. Karena dia pintar ngeritik orang, lalu lama-lama dia paham nih. Dia udah membaca situasi-situasi di mana orang nih, oh kalau aku kayak gini, aku dikasihani nih. Kalau aku naik sedikit, mereka segan nih sama aku dan lain sebagainya. Kita nyampe di tipe yang si drama queen, maka dia tipenya lebih high lagi dari yang sebelum-sebelumnya yang saya sebutkan. Karena dia kayak udah punya ilmunya, aduh nggak kuliah aja ternyata yang punya ilmu ya, tapi mau jadi orang yang nggak baik juga ada ilmunya nih, ada stepnya gitu. Nah kalau kita udah nyampe di drama queen, ribet banget jadinya gitu. Oke, kita langsung masuk ke si tukang narsis. Ini juga mungkin teman-teman karena waktu kuliah saya pasti ketemu nih orang yang kayak gini gitu. Jangan-jangan saya juga ya udah ngomongin orang nih jadinya. Jadinya saya nih ngajakin ngomongin orang. Biar nggak ngantuk aja teman-teman, jangan tegang-tegang atau yang on cam mukanya tegang. Jadi kayak saya tegang juga. Senyum aja, relax aja, novel dari tadi tarik nafas. Oke, kalau si tukang narsis ini dia suka banget mengagung-agungkan diri. Padahal teman-teman tahu sepintar apapun teman-teman tanpa teman-teman ucapkan, orang lain tuh akan tahu gitu ya. Dari mana? Ya dari
teman-teman menghadapi situasi, dari berbicara dengan orang, menjawab atau bertanya, menjelaskan body language-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau si tukang narsis, dia nggak hanya melakukan itu, dia paham bahwa yang dia lakukan, dia bicarakan, itu tuh adalah ciri-ciri orang pintar. Tapi gimana? Nggak puas, karena dia butuh validasi dari orang lain. Butuh bahwa, oh kamu tuh pintar banget ya, IPK-nya berapa sih? Gitu. Itu kayak, kok bisa kayak gitu sih? Gimana sih caranya nyampe di pencapaian itu? Misalnya IPK-nya beneran 4 gitu ya, saking nggak adanya nilai B+ di situ. Ibaratnya dia harus banget mendengar orang lain ngomong kalau dia itu adalah orang yang gitu. Nah, selanjutnya adalah si tukang ngatur. Ini juga biasanya ada di geng-geng gitu ya, atau di kelompok. Yang kadang-kala memang setiap orang tuh suka ya hidupnya tuh diatur, karena lebihnya tidak harus mengambil keputusan dan lain sebagainya. Ini kalau kita runtut lagi ke belakang, kita akan nyampe di pola asuh orang tua. Dulu waktu kita kecil, kita tuh seperti apa sih diasuh? Ini tuh bisa nyampe ke sekarang nih loh, ke teman-teman sekarang yang sekarang berdiri, yang sekarang duduk gitu ya di depan laptop melihat pemaparan dari saya gitu. Kalau si tukang ngatur bisa jadi dari dulu dia tuh hidupnya terbiasa untuk mengambil keputusan, dia terbiasa untuk mudah gitu ya menerangkan kepada orang lain dan nggak menye-menye. Mungkin kok teman-temannya mau makan di mana terserah. Kalau dia lebih yang oke kayak gini, oke kayak gitu. Tapi karena mungkin dia tidak bertemu dengan teman-teman yang sama juga, perfeksionisnya, misalnya pengambilan keputusan yang baik juga, maka dia jadinya semena-mena gitu, ngerasa kayak cuman aku doang yang bisa ambil andil di sini. Lama-lama dia jadi bisa mengatur orang lain dan tidak memikirkan perasaan orang lain gitu. Lalu kita nyampe nih, aduh yang matanya hijau. Apa sih artinya? Bukan mata duitan ya. Green A ini artinya dia tuh nggak pernah suka dengan pencapaian orang lain. Bisa jadi dia ini juga tipikal orang yang bekerja keras, yang nilainya bagus misalnya di kampus ya, yang aktif juga berorganisasi dan lain sebagainya. Tapi selalu ya hidup tuh punya saingan gitu ya. Saingannya untuk apa? Kita lihat lagi ke arah yang lebih luas. Bisa jadi saingannya untuk memotivasi. Bisa jadi dia juga nggak suka gitu kalau ada orang lain yang pencapaiannya lebih daripada dia. Nah, sampai di sini kita ketemu 8 toxic people yang kalau ketemu satu aja tuh udah nyakitin kepala banget. Pulang-pulang ke kosan tuh udah kayak, "Ya ampun, kenapa sih aku harus ada di situ? Gimana ya cara aku keluar?" gitu. Apalagi kalau ternyata di dalam circle-nya teman-teman, teman-teman menemukan separuh atau semua tipe ini ada. Duh, saya ucapkan apa ya, kalau sabar udah nggak bisa lagi, mending kita langsung melakukan konseling aja gitu, biar menguatkan teman-teman bisa keluar dari zona nyamannya berada di dekat sama orang-orang yang toksik. Oke, selanjutnya kita mau bahas perilaku toksik yang bisa terlihat, karena kayaknya kalau yang tadi saya sebutkan, duh kayak sosok lah ini ya, kadang-kadang bisa saya temukan dan kadang-kadang saya ngerasa itu nggak toksik, bisa jadi. Maka saya tuliskan lagi nih yang biasanya dapat terlihat apa, gitu. Oke, yang pertama adalah ucapannya buruk. Iya ya Pak Jon ya, ternyata orang Padang dan orang Kalimantan nih kok ngomong cepet, Pol. Saya kalau ngomongnya lambat atau nggak ngomong malah capek, gitu ya, jadi harus ngomong terus. Oke, ini pertama adalah ucapannya Kak, buruk. maaf Ucap Kak, potong. Waktunya masih 3 menit Kak. Iya, oke. Kita mau bahas tentang ucapannya buruk. Kenapa? Sama seperti yang saya sebutkan tadi, ya ucapan yang buruk itu berarti dia membawa toksik yang buruk-buruk melalui ucapannya. Berarti ya tadi kayak tipe-tipe orang yang sales itu yang bisa banget untuk eh, menyampaikan hal-hal melalui verbalnya aja dan orang percaya. Dan udah pasti merembet ke merendahkan orang lain. Lalu juga dia memuji, tapi bukan untuk meninggikan atau mengapresiasi orang lain, tapi juga menurunkan malah. Karena pemberian komentarnya itu bersifat negatif. Lalu zaman sekarang kita berlindung dengan kata jangan baper gitu ya, karena kita bercanda doang. Nah itu kadang-kala mental kita dihadapi dengan mau ngomong, tapi dia ngomongnya bercanda, jadinya aku yang baper, aku dong yang salah. Tipe manipulatif. Isinya di sini menguping dan memaki orang lain itu sudah termasuk ke dalam hal-hal yang merendahkan orang lain dan juga termasuk di awal tadi ucapan yang buruk. Oke, di next slide.
kita ketemu dengan penyebab toksik. Di sini sebenarnya banyak banget, tapi kalau kita mau generasikan saja langsung 3, itu adalah kecemburuan, kebencian, dan pengalaman tidak menyenangkan. Kecemburuan ini ya irinya ketika seseorang itu kok bisa ya menjadi seseorang yang nampak gitu. Nah, biasanya si toxic people ini mencari cara, gimana sih caranya untuk menjatuhkan si orang itu, misalnya gitu. Lalu dari kecemburuan ini muncullah sisi yang namanya kebencian. Dari kebencian ini, kita ternyata bisa tarik ke belakang tentang pengalaman tidak menyenangkan. Ya, apa saja peristiwa yang terjadi di hidupnya. Bisa jadi kejadian tersebut itu untuk hal-hal yang membuat dia menjadi orang yang toksik. Misalnya kayak tadi, oh dia butuh banget pengakuan, dia ternyata orang yang dulunya dibully dan lain sebagainya. Jadi itu adalah pengalaman-pengalaman yang membuat dia menjadi adanya iri, adanya cemburu terhadap keberhasilan orang lain. Sip. Sebenarnya kalau mau tanya jawab langsung nggak apa-apa, karena pasti slide saya selanjutnya itu adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman gitu. Nggak apa-apa ya, Teh Sifat dan semuanya dari Kak Firman. Ya, saya tahu ya, Kak Firman atau Kak Nova. Lanjut aja Mbak Ayu, lanjut aja. Oh, lanjut aja. Oke. Selanjutnya ini kita mau bahas tentang tipsnya berkomunikasi dengan toxic people. Biasanya tuh gimana caranya biar kita itu berkomunikasi itu nyaman ya, kayak tadi temenan aja tapi tidak masuk, tidak into ke dalam grupnya gitu. Saya cepat aja berarti ya. Yang pertama, kita tidak menunjukkan emosi. Emosi itu banyak ya. Emosi ekspresi itu tuh sangat banyak. Kayak sekarang, saya diem kayak gini, itu bukan berarti saya marah. Bukan berarti saya ngantuk. Bisa aja saya mendengarkan, dan lain sebagainya. Makanya tunjukkanlah emosi ketika nih, kalian ketemu sama orang yang selalu pengen dirinya dibangga-banggakan. Ya teman-teman tinggal ya udah ya, tidak menunjukkan ekspresi yang iya banget lagi kok kamu bisa gini. Nah, kalau orangnya kayak gitu akan merasa oh ini adalah masaku gitu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman akan direkrut ibaratnya gitu ya menjadi temannya. Lalu tidak bernegasi. Jadi ketika dia sedang mengoyo-ngoyokan tentang dirinya, teman-teman nggak yang gimana sih caranya biar bisa kayak gitu, gimana sih caranya ini, gimana sih caranya itu. Karena itu tuh suatu hal yang kayak peluang gitu loh untuk orang-orang toksik ini menarik kamu, menarik kita gitu ya untuk menjadi orang yang toksik juga. Terus ya tadi seperti yang saya bilang, resiliensinya harus kuat. Kuat ini tuh tidak mudah tapi harus dilakukan dulu biar teman-teman tahu sampai mana sih batasannya teman-teman tuh kuat untuk berdiri tegak, tidak tergoyahkan ke kanan kiri dengan hal-hal yang negatif. Lalu ada pikiran yang positif, di sini pasti teman-teman harus bisa main nih pikirannya saat diajakin ngomong ini. Coba dong pikirkan dari hal yang luas, apakah mereka itu wajar ketika ngomongin orang? Oh mungkin ini beritanya viral, makanya wajar. Tapi ternyata lama-kelamaan enggak ngomongin orang mulu. Akhirnya pikiran yang positif tadi membawa apa? Membawa teman-teman untuk tetap tenang dan bisa mengontrol diri gitu ya. Akhirnya penguatan terhadap pendirian tadi itu meningkat gitu. Lalu tanamkan bahwa tidak semua orang yang ada di lingkungan teman-teman itu buruk. Dan teman-teman bisa menjadi orang yang membawa mereka untuk keluar dari toksik yang mereka alami sekarang. Makanya tanamkanlah ini untuk diri kalian dulu. Jadi kalau teman-teman bilang, oh aku bisa kontrol diriku dengan baik, maka yuk jangan sampai yang si toksik ini bisa menyebar, tapi kebaikan atau hal-hal positif di diri, kontrol diri itu tidak bisa menyebar ke orang, misalnya gitu. Oke, lanjut kita ke prinsip toxic people. Yang pertama kita asertif. Ini susah banget dan biasanya klien saya yang datang ini nih butuh berkali-kali untuk masih teorinya aja gitu, belum turun lapangnya gitu ya. Karena menjadi orang yang asertif, yang ngomong apa adanya, yang ngomong jujur, itu tuh sulit gitu ya. Kayak teman-teman pengen ngomong sama dosennya kalau waktunya habis, takut banget gitu ya, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Asertif itu benar-benar dibutuhkan. Kenapa rasanya sulit? Karena teman-teman tidak mencoba. Orang-orang tuh selalu takut duluan. Sudah tahu, oh aku nanti kalau gagal tuh kayak gini. Gak pernah dipikirin, oh kalau aku berhasil, ada hal-hal bagus yang nantinya menyertai di belakangnya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah membangun boundaries. Penting
banget. Kalau teman-teman merasa kayak sekarang circleku kok mengecil lalu aku sedih, jangan. Jangan-jangan emang selama ini tanpa disadari teman-teman itu membangun boundariesnya sendiri, batasan. Siapa sih yang boleh berteman sama saya? Siapa yang boleh hahaha sama saya? Siapa yang boleh membahas urusan organisasi sama saya atau kita bekerja sama dalam mengerjakan tugas kuliah. Itu bagus banget. Kalau ada orang yang rasanya tuh nggak cocok sama teman-teman, nggak apa-apa, pergi aja dari kelompok itu. Bukan berarti mereka yang salah atau teman-teman yang salah, tapi mereka itu bukan pasangan yang pas, kayak puzzle aja sih kehidupan ini ya. Kalau Teh Sifat orangnya cerewet banget gitu, saya pendiam dan nggak suka gitu ya dengerin orang yang ngomong. Bukan berarti kita bukan teman yang baik tuh enggak, teman yang baik bisa, tapi bukan berarti kita bisa selalu berjalan beriringan, karena puzzle-nya beda, haruslah ketemu sama orang yang mungkin pendiam juga, tapi nggak apa-apa dengerin orang, atau yang satunya juga mengimbangi dengan ngomong banyak juga biar nyambung, gitu. Jadi membangun boundaries itu penting. Untuk apa? Next-nya untuk meminimalisir konflik. Karena kalau udah nggak asertif, terus boundariesnya nggak dibangun, teman sebanyak-banyaknya, ketemu ke sana, keluar ke sini, ketemu teman lagi gitu ya. Tapi akhirnya konfliknya lebih banyak gitu. Karena ngerasa kayak kalau ketemu tuh bahasannya, kamu sombong banget ya gitu. Padahal basa-basi lain banyak gitu ya. Tapi kita kalau ketemu orang dibilangin sombong lah, ngina fisik dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak suka, kita marah sendiri, kesal sendiri gitu. Karena ya emang kita saat diomongin gitu, kita nggak bisa ngomong lagi. Tidak bisa asertif ke mereka gitu. Itu kenapa sih kita nggak bisa melakukan ini? Karena kita nggak bisa memahami diri kita sendiri. Kita sukanya apa? Kita terima nggak sih kalau kita dibilang ini dan dibilang itu gitu. Lalu akhirnya tidak membantu. Membantu di sini adalah membantu diri kita untuk grow up. Sama, kalian dari kecil sampai besar tumbuh dan berkembang. Sama seperti hal-hal baik di diri kalian itu harus diberikan pupuk, harus diberikan air, ibaratnya kalau bunga atau tanaman itu seperti itu. Jadi pilihlah orang-orang yang bisa membuat teman-teman berkembang gitu ya. Jadi membantu diri kalian sendiri juga. Next, selanjutnya. Ini sebenarnya itu saya maunya ada interaksi, tapi saya tahu karena saya kebanyakan ngomong, waktunya mau habis. Kalau di sini nanti teman-teman boleh pilih ya. Jadi maksud saya coba kalian pilih respon mana sih yang tepat ketika teman-teman ketemu sama orang yang toksik. Yang pertama, teman-teman akan ngomong apa? Oke, setuju aja deh gitu. Daripada berlama-lama, berlarut-larut, yang penting iyain aja biar kelar gitu. Atau teman-teman berani ngomong kayak, kok kayak gitu sih, kayaknya kita nggak satu pendapat deh. Atau tinggal ditanyain, apakah ini rencana yang baik, apakah ngomongin orang itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan untuk grup kita, dan lain sebagainya. Atau nyampe di, kayak gitu menurut kamu, tapi coba deh kita diskusiin dulu, kenapa ya kita nih selalu ngomongin orang ini misalnya, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini harusnya berinteraksi ya, tapi nanti aja deh sekalian sama tanya jawab. Oke, next-nya. Kita mau bahas yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ternyata belum tentu orang lain yang menjadi toksik. Kalau kita yang jadi toksik, kalian harus ngapain coba? Kalau kalian yang jadi toksik. Bingung kan? Karena kadang-kala kita nggak bisa menilai. Kenapa sih nggak bisa nilai diri sendiri? Karena tadi yang slide di atas, memahami diri sendiri itu ternyata sulit. Tapi memahami pacar, mudah ya. Memahami keinginan dosen, mudah ya. Memahami keinginan mama, papa, mudah gitu. Tapi ternyata kita lupa. Padahal tiap hari kita berkaca. Tapi berkacanya kita ngapain sih? Benerin rambut, benerin kerudung, lihat pakaian kita rapi atau enggak. Dan ini semua hampir 70%-nya untuk orang lain. Sisanya teman-teman merasa memakai itu cantik nggak ya aku, nyaman nggak ya aku, gitu aja. Jadi income untuk diri sendirinya kecil. Dan sisanya itu adalah kita mau output nih, ngeliatin ke orang bahwa penampilan aku bagus dan enak dilihat sama semua orang. Itu juga yang terjadi pada keadaan mental seseorang. Kita terbiasa untuk menyuapi orang lain. Kamu maunya apa sih? Kamu senangnya gimana? Disuapin. Tapi lupa nyuapin diri sendiri. Mental yang baik itu seperti apa sih? Aku sukanya gimana? Nggak sukanya kayak gimana? Kalau aku diperlakukan tidak baik, apa yang akan kulakukan? Dan lain sebagainya. Itu lupa. Sama seperti kita orang menjadi toksik, tapi ternyata kita sendiri adalah orang yang toksik gitu ya, tanpa kita sadari. Lalu kalau kita menjadi orang yang toksik, apa yang akan kita lakukan? Oke, next.
banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya ambil gambarnya juga di Google karena gambarnya ini bisa membuat teman-teman mikir deh. Kalau misalnya teman-teman adalah orang yang toksik, maka teman-teman adalah tuh yang bertiga tuh yang lagi ketawa ketiwi haha hihi. Tapi ternyata kita tuh melemahkan mental orang dengan cara apa? Mungkin orangnya diem aja, ekspresinya datar, tidak langsung menangis, tidak berteriak, tidak memaki teman-teman gitu yang ngomongin dia dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia menyimpan beban yang berat dan dia tumpuk setiap hari. Dan saat ketemu sama kita itu juga setiap hari, maka setiap hari juga dia memupuk rasa tidak nyaman dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ternyata kalian adalah orang yang toksik, maka apa sih yang harus teman-teman lakukan? Panjang ya, tapi 3 hal yang bisa kalian lakukan dengan cepat. Yang pertama, itu bukan salah Anda. Jangan langsung kayak, aku orang toksik, berbahaya banget, aku beracun, aku nih, ya Allah, kayak gimana nih caranya keluar? Udah heboh sendiri, riwah sendiri gitu ya. Jadi yang pertama sadari dulu, apapun yang teman-teman lakukan, percayalah itu adalah hal yang paling baik yang sudah teman-teman lakukan saat itu. Makanya nggak apa-apa saat itu ya, berarti ya saat itu tuh berarti banyak banget keputusan yang sebenarnya bisa diambil. Tapi ternyata keputusannya kalau kita pikirin sekarang keliru. Coba kita pikirkan lagi, oh saat itu mungkin ini nih yang paling tepat gitu. Maka dari kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, maka self esteem kita tidak menurun dan kita akan punya pikiran bahwa kita bukan orang yang buruk 100%. Oke, saat itu mungkin saya buruk karena saya mengambil keputusan yang salah. Maka apa yang harus saya lakukan? Jalan, lanjut. Sama kayak jam. Kalian memecahkan vas bunga di jam 5. Nggak mungkin kita tuh berada di jam 5 aja. Jamnya akan jalan terus gitu. Maka perbaikilah langkah selanjutnya. Apa sih yang mau kita lakukan? Kemarin ternyata aku orangnya manipulatif banget ya. Emang aduh mulutnya nggak bisa terjaga deh gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah rehat dulu? Apakah ambil langkah mundur dulu? Atau minta bantuan sama orang lain? Atau ternyata aku benar-benar butuh bantuan profesional? Silahkan datang ke orang-orang yang profesional yang mungkin bisa membantu, karena mungkin kalau cerita sama teman rasanya lu nggak enak banget, takut di-judgment dan lain sebagainya. Lalu kita ke slide yang terakhir, ini kata-katanya saya suka banget, karena teman-teman tinggal milih aja deh. Maka teman-teman mau ketemu orang yang menginspirasi teman-teman, memotivasi teman-teman, atau ketemu sama orang-orang yang benar-benar menguras pikiran, tenaga, dan juga perasaan teman-teman. Jadi hidup itu pilihannya 2 aja. Mau tetap ada di situ, iya kalau itunya tuh positif. Atau lanjutkan hidup. Meskipun positif, teman-teman harus tetap melanjutkan hidup. Ketemu lagi sama orang yang mungkin jauh bisa memberikan motivasi atau menginspirasi teman-teman lebih banyak dan lebih besar lagi. Jadi keinginan teman-teman juga jadinya lebih banyak gitu. Slide terakhir dari saya, semoga penjelasan singkatnya bisa diterima. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan sama-sama. Maaf kalau misalnya terlalu panjang ya. Oke, saya kembalikan ke Noval ya. Baik, Kak Ayu, terima kasih atas pemaparan materinya. Wah, menarik sekali ya, teman-teman, materi yang disampaikan Kak Ayu tadi. Nampaknya di kolom chat teman-teman banyak yang ngalamin juga dengan toxic people ini. Oke, teman-teman bagaimana? Masih semangat? Gimana teman-teman? Masih Kak. Apakah masih semangat? Oke. Biar teman-teman makin semangat nih, saya mau ngabarin nih kalau webinar toxic people kali ini banyak hadiah yang bakal teman-teman dapatin. Nah, jadi Ines Cosmetic ini bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan terbaik atau yang selalu on kamera. Akan ada beberapa orang beruntung yang akan dapat feedback dari Ines Cosmetic. Nah, gak cuma Ines Cosmetic aja nih yang mau bagi-bagi hadiah. Ada kejutan lainnya juga. Kejutan lainnya adalah voucher konseling senilai 250.000 untuk 5 orang yang beruntung. Hadiah selanjutnya ada Spotify Premium 1 bulan dan Netflix 1 bulan dari Digital Kreatif. Dan hadiah terakhir adalah 2 buah voucher kuota yang dipersembahkan oleh Aba Besel. Wah, semakin semangat ya teman-teman buat ikut webinarnya. Baik, sekarang waktunya kita buka sesi tanya jawab.
Nah, yang ingin bertanya silahkan ketik di kolom chat atau raise hand. Kalian juga boleh bercerita tentang pengalaman kalian sendiri di kolom chat atau open mic nanti. Mungkin ada pertanyaan. Itu ada 3 orang yang ngacung Noval ditunjuk. Oh iya, silakan yang pertama Kak Syarif Hidayat, dipersilakan. Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Syarif Hidayat, izin bertanya pada Kak Ayub. Berdasarkan pengalaman pribadi, seringkali ada teman yang datangnya ketika mereka sedang butuh saja. Dan dari hal tersebut, seringkali saya merasa ingin sesekali membiarkan ataupun menolak. Namun hal tersebut seringkali gagal terjadi karena terkadang muncul rasa kasihan dan lain sebagainya. Menurut Kakak, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Sama-sama. Hai Syarif ya panggilannya ya. Banyak Iya, ya halo. teman gitu ya. Capek juga ya. Pengen pergi namun tak bisa nih si Syarif nih. Pertama Syarif mungkin tadi ya kuatkan dulu pendiriannya gitu. Jadi Syarif tuh bisa lihat dari apa? Dari pertolongannya. Bentuk pertolongan apa sih yang dia butuhkan? Itu yang pertama. Urgensi banget nggak? Kecuali uang ya. Karena uang itu tuh kayaknya nggak akan ada habisnya gitu ya. Gali lubang tutup lubang temennya gitu. Makanya orang yang memberikan hutang itu juga harus benar-benar ngelihat gitu. Ini benar-benar atau enggak? Jangan-jangan ini sistemnya adalah dia minjem ke kita untuk menutupi gali lubang lubangnya tadi gitu ya. Jadi si Sarif bisa banget asertif ya, berarti ya harus asertif bisa menolak gitu ya, menolak dengan cara halus agar temennya juga tidak tersinggung, persahabatannya tidak rusak cuman gara-gara dibilang enggak gitu ya. Jadi makanya Syarif bisa banget untuk kenali dulu temannya. Jangan-jangan si teman ini datang terus karena dia udah kenal banget sama si Syarif, tidak akan pernah menolak. Oh, udah tercap nih di jidatnya Syarif nih. Jadi kalau dia udah kemana-mana ditolak, dia kembalinya ke Syarif lagi karena Syarif lah orang satu-satunya yang mau menolong gitu. Makanya nanti kalau misalnya dia datang kembali, hadir kembali, coba deh dilihat dari berbagai macam masalah yang dia sampaikan dan ingin ditolong, itu urgensi banget nggak sih? Kalau tidak ditolong, kira-kira ada nggak ya orang lain yang bisa menolong? Atau jangan-jangan sebenarnya dia tuh mampu loh menyelesaikan itu sendiri, tapi dia nggak pede aja karena terbiasa minta tolong sama orang lain. Misalnya itu kasusnya ketika Syarif lihat, oh dia ini sebenarnya mampu, cuman kayak terbiasa aja ditolong sama orang. Berarti Syarif bisa menjadi orang yang positif tadi, yang membawa kebaikan untuk orang. Dengan cara apa? Sama-sama nih berdua kita selesaikan. Kamu ini sebenarnya bisa, cuman kayak butuh aja validasi dari orang lain dan sebagainya gitu. Jadi Syarif sekarang PR-nya gitu ya, ketika dia hadir kembali diingat-ingat apa bentuk pertolongan yang dia butuhkan. Kecuali uang tadi ya. Kalau bentuknya misalnya ngerjain tugas dan lain sebagainya, apakah itu bisa dikerjakan bersama-sama? Lalu kalau misalnya kayaknya udah nggak kuat lagi deh, ini udah keseringan dan kayak aku udah capek, bilang aja bahwa saat ini nggak bisa karena dari banyaknya pertolongan baru sekali itu kok nolak, dan Syarif mungkin akan ngerasa kayak nggak enak kalau nolak karena nggak pernah itu dilakukan gitu. Makanya kuncinya adalah dicoba. Jangan-jangan setelah Syarif bilang dengan baik, terus kata-katanya baik, niatnya baik, tujuannya juga kenapa nggak bisa nolong itu baik, dia juga bisa nangkep dengan baik juga gitu. Jadi kuncinya sekarang PR-nya Syarif memperbaiki dulu tutur katanya sebelum ngomong ya. Kadang-kala kalau dia datang lagi kan jengkel nih, yang keluar nanti nggak enak gitu ya. Tutur katanya dulu, lalu yang kedua dilihat permasalahannya seperti apa. Lalu jangan lupa di kepala tuh udah langsung, kalau aku tidak nolong, ada lagi nggak ya orang yang nolong? Atau kalau aku nggak nolong sebenarnya bisa nih. Atau aku nolong tapi sama deh gitu, berdua deh gitu. Jadi nanti coba ditelaah lagi sama Syarifnya sendiri gitu ya. Semoga berhasil. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih sudah bertanya. Ada lagi yang mau diskusi, mungkin punya tipsnya sendiri, ternyata menghalau orang yang toksik tuh aku punya caranya nih Kak. Bisa juga gitu ya. Ada?
Baik, terima kasih Kak Ayu. Nah, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab ini, sekarang kita udah kedatangan Mbak Elma dari Ines Kosmetik nih. Kira-kira ada apa ya dengan Ines Kosmetik? Langsung saja kepada Mbak Elma dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemateri webinar Love Yourself hari ini ya. Yang terhormat juga para panitia serta para peserta webinar Love Yourself hari ini. Bahagia sekali ya, Ines diberikan kesempatan menjadi bagian kegiatan webinar hari ini sebagai sponsor. Perkenalkan, saya Erma sebagai perwakilan dari Ines Kosmetik. Untuk next slide boleh Kak? Nah, bahwa sebesar 82,5% wanita di Indonesia beranggapan bahwa cantik berarti memiliki kulit yang cerah dan juga glowing tentunya ya. Untuk next slide boleh Kak? Nah, tagline kami adalah Happiness with Ines, di mana cita-cita kami adalah membuat wanita Indonesia memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, sehingga menyebarkan energi positifnya kepada orang-orang di sekelilingnya. Untuk next slide boleh Kak? Nah, Ines adalah sebuah brand ya asli Indonesia yang sudah memiliki ratusan produk, meliputi produk make up, skincare, dan juga body care. Untuk next slide boleh Kak? Nah, Ines ini sudah memiliki sertifikat halal ya dan sudah terdaftar di BPOM. Jadi jangan ragu-ragu ataupun jangan ini ya takut untuk memakai produk Ines ya di kegiatan sehari-harinya. Untuk next slide boleh Kak? Nah, kita lagi ada spesial promo nih yang datangnya dari Pure Gentle Makeup Remover, merupakan pembersih satu langkah ya. Jadi dia aman banget diaplikasikan, apalagi yang untuk makeup ringan nih. Nah, bisa banget. Ada juga yang datanya dari Oil Free Facial Foam, merupakan sabun muka ya, yang khusus untuk kulit normal cenderung ke berminyak, dan Lightweight Facial Foam merupakan sabun muka untuk kulit normal cenderung ke kering. Untuk next slide boleh Kak? Nah, untuk Ines Kosmetik nanti bisa diperoleh ya di e-commerce kesayangan yang ada di Ines Official Shop yang bisa dijumpai di Shopee, Lazada, JD.id, Bukalapak, dan masih banyak lagi tentunya ya. Nah, untuk mengetahui katalog-katalog produk Ines nanti bisa di-download ya di Play Store di Ma Ines, dan juga bisa dikepoin ya di Instagram Ines Kosmetik maupun Twitter dan juga Facebooknya juga ya. Untuk next slide boleh Kak? Nah, nanti pembelian minimal 150.000 include di dalamnya ketiga produk tadi ya. Nanti ada free ongkir ke seluruh Indonesia dan ada tambahan voucher ya senilai 30%. Untuk caranya gampang banget ya, nanti bisa di screenshot, di situ udah ada nomor nanti bisa langsung japri ya ke nomor WA saya tersebut. Nah, Ines ini juga sudah terjual ya di toko-toko offline, nanti bisa berkunjung juga ke toko-toko offline terdekat tentunya ya. Untuk next slide boleh Kak? Nah, ada sebuah quote ya dari Michelle Plan bahwa make up bukanlah topeng yang menutupi kecantikanmu, namun make up membantumu mengekspresikan siapa dirimu dari dalam. Nah, jadi harus ya make up sama pembersihan juga ya, maksud saya perawatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Erma. Wah, menarik sekali ya teman-teman produk dari Ines Kosmetik tadi. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab tadi. Kita lanjut ke Kak Michael Reinhardt. Silakan Kak Michael. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak dapat on cam karena jaringan saya kurang. Izin bertanya kepada Kak Ayu. Pertanyaan saya gini Kak, mungkin lebih tepatnya saya curhat Kak. Saya punya teman yang saya percaya Kak. Jadi dari kelas 1 SMA, saya sudah berteman dengan dia dan saya sangat percaya dengan dia. Semua masalah saya akan curhatkan ke dia Kak gitu, secara garis besarnya. Namun beberapa waktu yang lalu, saya ada masalah gitu, jadi berantem sama dia Kak. Dan dia bilang gini ke saya Kak, si paling baperan dan si kacang lupa kulit Kak. Nah itu yang membuat saya kayak terkejut loh. Aku pikir dia teman baik aku gitu loh, tapi dia malah ngomong gitu ke aku. Nah menurut Kak Ayu gimana ya Kak, harus saya menanggapinya?
Oke. Terima kasih. Waduh, curhatnya didengerin banyak orang ya. Eh, Oke. Lebih sebenarnya sih gambaran dari masalahnya itu saya belum nangkep gitu kan. Jadi sebenarnya kalian itu kenapa, ada apakah sebelumnya dan lain sebagainya itu saya belum nangkep sebenarnya. Cuman di sini yang saya mau tanyakan, lalu Kak, siapa tadi yang bertanya, Kak Michael? Kak, siapa? Iya, benar, Kak. Kak Michael itu sekarang ini udah terjadi ya. Terus harapannya Kak Michael nih apa? Kalau ini sudah terjadi, ternyata sahabat aku yang aku anggap adalah the one and only orang yang sangat saya percaya gitu, ternyata bisa mengucapkan kata-kata yang bikin saya sakit juga gitu ya. Terus ini sudah terjadi, apa yang akan Kak Michael lakukan nih habis ini? Kalau sekarang yang pasti ya nggak ada orang yang saya percaya, Kak. Karena kan orang yang terdekat aja gitu, apalagi orang yang biasa aja sama saya. Dan kalau bisa saya pun udah mengurangi komunikasi dengan dia, Kak. Karena ya yang penyakit itu pasti kalau nggak disembuhkan gitu-gitu aja nanti kan, Kak. Pasti balik to habit lagi nantinya. Maka saya mulai menjauhi dia, Kak. Oke, terus sahabatannya berapa lama? Sebenarnya dari kecil udah dekat rumah ya, Kak. Tapi dekatnya itu pas SMA karena satu sekolah gitu, Kak. Anggaplah udah lebih dari berapa? 5 tahun, 3 tahun? Lebih ya? Mungkin 7 atau 8 tahun, Kak. 7 tahun, 8 tahun. Sebelumnya pernah bermasalah? Enggak, Kak. Biasa aja Nggak sih ya. pernah. Paling Heeh. bercanda-bercanda aja. Ternyata sekalinya bermasalah, boom gitu ya, aku tidak percaya orang lain lagi gitu, masa sih Kak Michael nih. Jadi dari 7 tahun berteman, baru sekali ini Kak Michael menemukan rasa sakit dan tidak percaya lagi, apakah itu menutupi semua kebaikan dia, atau mungkin visi misi yang sama menjadi kalian jadi sahabat tuh kan berarti ada sesuatu hal yang sama gitu ya di diri kalian yang cocok, makanya temannya bisa sampai 7 tahun. Apakah dengan kata-kata yang memang dia salah menyebutkannya, tapi itu bisa membuat atau merubah pola pikirnya Kak Michael untuk saya tidak akan lagi mau percaya sama orang karena kata-kata itu nggak bagus, nanti saya kayak ikut jadi orang yang nggak bagus gitu. Apakah kira-kira itu cukup adil? Menurut saya sih enggak, Kak. Karena ya nggak ada kejahatan yang harus kita balas dengan kejahatan. Nah, coba saran saya, Kak Michael tarik langkah mundur dulu, rehat dulu, istirahat dulu. Kalau kemarin rasanya tuh Kak Michael punya masalah, terus tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, percayalah orang kalau ngomong sesuatu itu pasti ada alasannya, bukan tanpa sebab. Kalau dia bilang, kacang lupa kulitnya, ada apa nih? Coba dong kita berkaca dulu, apa jajan aku kemarin terlalu sibuk nih, soalnya mata kuliahnya Bu Sifat nih loh banyak banget yang harus diurus gitu sampai nggak bisa temenan ibaratnya gitu. Jadi coba kaca dulu, kita berkaca dulu gitu. Apa jangan-jangan beberapa bulan, beberapa akhir ini memang kita tuh nggak sering keep in touch, jadinya yang ini pengen dimengerti, yang ini pengen dimengerti juga, tapi nggak saling ngomong, nggak saling asertif. Akhirnya bentrok dan terjadilah kayak gini. Jadi kayaknya kuncinya tuh jauhan, aku akan menarik diri, tidak mau berteman sama orang. Itu kan kalau kita lagi jalan gitu nih melompati banyak hal gitu. Melompati kebaikannya, melompati visi misi bertemannya, dan lain sebagainya. Saran saya, ini kan lagi emosinya memuncak gitu ya. Teman yang paling dipercaya, merasa dihianati, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Coba perasaan itu divalidasi dulu, dipahami, disadari, bahwa oh iya sekarang aku sakit hati nih sama orang yang paling aku percaya. Tapi coba kalau sudah mulai tenang, ingat lagi deh, apa sih momen-momen yang sebenarnya bisa menguatkan pertemanan kalian sampai 7 tahun, itu kan tidak mudah. Lalu kalau itu sudah dapat, berkaca lagi, aku ada salah nggak sih jadi dia ngomong kayak gitu? Kalau sudah siap, baru ngobrol dulu sama temannya, si sahabatnya tadi ini. Ngobrol dulu, ntar deh, nih aku nih sakit hati nih sama kata-kata kamu kemarin. Namanya kalau udah sahabatan 7 tahun, udah ngomongnya bablas aja ya, gimana aja nanti ngomongnya. Duh, aku udah sakit hati banget nih sama kata-kata kamu kemarin. Kok kayak gitu ya, bisa-bisanya yang ngomong gitu ya. Tapi tunggu dulu, kamu ngomong kayak gini nih, apa jangan-jangan ada sesuatu hal yang salah di aku, tapi mungkin kamu nggak enak ngomong. Coba kita clearkan dulu. Kalau nanti dalam percakapan itu ternyata tidak ketemu titik terangnya,
nggak apa-apa kalau tadi keputusannya adalah udah deh aku nggak temenan lagi sama dia gitu. Temenan dalam artian sahabatan, tapi kalau temenan ya say hello boleh lah ya gitu. Ingat seperti yang saya bilang tadi, manusia itu adalah potongan puzzle. Dia akan selalu menemukan potongan-potongannya yang lain. Kalau ternyata dalam 7 tahun itu emang umurnya temenannya udah segitu, ya udah lepaskan, jangan dipaksain lagi. Bisa jadi tujuan kalian udah beda sekarang gitu. Jadi coba sebelum bilang bahwa aduh ini omongnya udah menyakitkan, nanti aku keikutan negatif juga, banyak hal dulu yang harus dilakukan seperti yang saya bilang tadi. Nyampe di titik udah diomongin ternyata emang nggak kayak dulu lagi, boleh lepaslah pelan-pelan, temukanlah puzzle yang baru lagi dengan circle yang baru lagi yang sesuai lagi. Gitu. Jadi coba jangan Iya, Kak. gegabah. Mungkin belum saya ceritakan secara besar, Kak, apa cerita permasalahannya, Kak. Jadi gini, Kak, awalnya itu siang saya nemenin orang tua saya ke kebun karena orang tua saya udah tua, udah pensiun dari kerja, lalu buka kebun gitu, Kak, untuk ya sekedar olahraga aja sih sebenarnya gitu, Kak. Lalu sore saya pulang karena paginya udah janji kayaknya mau ngumpul gitu karena dia mau ke Jakarta untuk studi offline gitu, Kak. Nah, jadi pada saat kan pagi saya udah pasti nih, ya wes aku ikut, kabari aja nanti di mana aku kebun dulu bantu orang tua aku bilang gitu, Kak. Nah, sore kan saya kan udah mastiin kan pagi, Kak, gitu. Jadi dia ngechat lagi sore, "Wih, jadi tak?" gitu. Ya karena kan saya udah mastiin pagi tadi ya nggak usah saya bales gitu kan, Kak. Ya saya langsung siap-siap aja, langsung mandi gitu kan, Kak. Nah, setelah mandi dia bilang, pokoknya agak ya biasalah kan temen agak apa, "Wih, gitu. Parah nggak kau balas chat aku gitu kau kacang lupa kulit. Lah, saya kan bingung, Kak. Lah, kok kacang lupa kulit gitu. Nah, jadi saya tarik dulu. Nah, jadi saya bilang si paling berkuasa dia, Kak. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, Kak. Kemauan dia yang harus dimaui terus. Kalau enggak nanti bakal dia bad mood karena dia cewek, Kak, gitu. Makanya aku bilang si paling berkuasa, aku nggak balas chat sekali aja kok gitu. Gimana 2 kali, 3 kali nanti, Kak. Makanya aku bilang gitu. Lalu lah dibilangnya, oh alah si paling baperan katanya. Karena saya sering cerita sama dia tentang masalah saya, Kak, gitu. Oke, ternyata sahabatnya perempuan ya. Kalau sahabatan cowok cewek ini ya gimana ya, satunya pikirannya pakai logika banget, satunya perasaan banget gitu. Ini tuh bisa jadi juga situasi saat itu juga, emosinya kayak gimana. Yang satunya udah siap-siap baca chat yang nggak enak gitu ya. Yang satunya mungkin santai-santai aja merasa kayak lagi bercanda biasa gitu. Terus balasannya tadi si paling berkuasa jadi emosi juga yang di sana. Makanya kuncinya emang tadi ketemu dulu, ngomong dulu. Ini sebenarnya keadaannya tuh aku nggak bales karena ini kan udah biasa kita janjian, nggak usah aku bales juga nggak kenapa-napa nih, kenapa sekarang ada kayak gini. Makanya sebelum memutuskan sesuatu disampaikan dulu sama dia, baru mundur setelah itu menghilang boleh, tapi sampaikan dulu gitu. Jangan sampai kayak ini kan saya baru dengar dari satu sudut pandang gitu ya, baru dari kakak nih. Kalau dari sahabatnya bisa jadi beda lagi sudut pandangnya. Makanya ketemu tuh adalah jalan yang baik sebenarnya. Nggak harus ketemu secara langsung gitu. Kalau orang yang emang udah di Jakarta, ya diajak ngobrol aja. Kalau ngerasa emang kayaknya selama ini aku dalam berteman tuh terlalu memaklumi kamu, ya berarti ini adalah buah dari hasil yang Kak Michael tanam gitu. Bukannya kemarin ngomong apa yang diinginkan, tapi mengiyakan terus sampai di suatu titik dia merasa emang Kak Michael adalah orang satu-satunya yang kayak Kak Syarif tadi bisa kuandalkan gitu ya. Jadi kuncinya ngomong dulu. Kalau ternyata dia tidak berubah gitu ya, bukan berubah dalam artian manusia memang tidak ada yang bisa berubah gitu ya, emang wataknya seperti itu. Tapi berubah dalam artian berteman dengan yang cocok, omongannya cocok, terus saling mengerti dan lain sebagainya, berarti emang ada kalanya kalau temenan tuh ada selek-seleknya. Kita loh sama orang tua kita aja dari kecil pasti selek, apalagi nih sama anak orang yang beda kepala, beda pemikiran, beda perasaan, pasti ada seleknya. Makanya sebelum mengiyakan apa atau mengaminkan apa yang kita pikirkan, kita sampaikan dulu ke orang biar kita tahu sudut pandang yang berbeda dari orang. Kalau saat kita ngomong ternyata emang nggak nyambung banget, tetap dia mau berkuasa, boleh tadi ambil langkah mundur, tidak berteman lagi dengan maksud yang intens banget, ya nggak apa-apa. Tapi udah
udah disampaikan, udah asertif, udah lega, daripada lagi emosi kayak gini ngilang 5 tahun kemudian ketemu, kok bisa ya kita musuhan gara-gara ini, kan gitu ya, harapannya masih bisa memperbaiki. Jadi coba selain mundur, tarik langkah ke belakang, juga melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Bagaimana sih kalau Kak Michael jadi dia, itu mungkin ada hal-hal baru lagi yang mungkin tidak diketahui gitu. Coba disampaikan dulu ya Kak ya, sama temennya, ngobrol dulu. Mana Kak Michael hilang? Baik, Gimana Kak. Kak Terima Michael? kasih Apa mau banyak nambah? atas sarannya akan saya lakukan, Kak. Sukses selalu, Kak. Iya, aduh, semoga setelah ngobrol dapat keputusan yang tepat ya. Salam buat temennya. Tuh Kak Noval mau nambahin katanya. Gimana Kak? Punya pengalaman yang sama nggak? Kebetulan nggak ada. Baik, terima kasih Kak Michael atas berbagi pengalamannya ya. Sekarang kita masuk ke kolom chat. Di sini ada dari Nia Tanwiro. Perkenalkan, nama saya Nia Tanwiro Ayuni. Kak, izin share pengalaman sekalian ingin mengajukan pertanyaan dong. Saya pernah menjadi korban manipulatif selama 3 tahun oleh salah satu kelompok, mereka juga termasuk teman seangkatan saya. Kelompok tersebut yang menghasut semua orang di sekitar saya supaya mereka membenci saya dengan menyebarkan kekurangan saya, dengan menjatuhkan saya dengan satu kesalahan yang sama yang saya lakukan. Saya berusaha diam dan menahan rasa marah. Kadang saya juga salah saya, kadang saya nggak paham kesalahan saya di mana. Di situ rasanya saya pengen berbagi beban ke orang lain. Tapi apa ada satupun orang yang care atau penasaran sama apa yang saya rasakan? Mungkin itu sebab dari manipulatif berhasil menghasut semua orang. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, kasih tips dong gimana sih caranya ngilangin rasa sakit, emosi yang menumpuk, overthinking, dan gak menarik diri dari lingkungan. Silakan, Kak. Oke, pengalamannya cukup sulit, bisa saya rasakan tidak nyaman ya ternyata Kak ya, kalau misalnya di dalam kelas mungkin atau di dalam grup gitu ternyata tidak mendapatkan respon yang bagus, lalu orang lain juga agree dengan seseorang yang toksik tadi gitu ya, rasanya nggak nyaman. Tapi sebenarnya di sini jawabannya juga ada di pertanyaannya gitu, bahwa kenapa orang itu bisa terus-menerus menghasut orang lain, karena tadi pertanyaannya, tipsnya itu diminta untuk gimana ya caranya biar nggak overthinking, biar nggak cemas, bisa mengeluarkan unek-unek gitu ya, sama tidak menarik diri. Makanya kuncinya tuh emang kita jangan menarik diri. Kalau misalnya tadi dia bilang, saya melakukan satu kesalahan dan kesalahan itu yang dia ungkit-ungkit terus. Cenderungnya orang-orang itu cenderung cepat puas terhadap pencapaian, atau malah kebalikannya. Jadi ngerasa kayak kalau salah, itu salah banget, udah nggak bisa diperbaiki. Lalu kita stuck di situasi tersebut gitu. Kita nggak mau ngapa-ngapain karena kita salah, kita malu, kita bingung. Padahal yang harusnya kita lakukan adalah berjalan, ya sama seperti tadi saya bilang kita mecahin vas bunga, ya jalan terus kan waktunya. Sama seperti sekarang sampai di titik ini kan melalui perjalanan nih. Kalau akhirnya kakak yang nanya ini juga diem aja, mending kalau diemnya itu melakukan sesuatu hal yang bisa Oke Kak Ajeng, terima kasih. Lalu misalnya dia bisa kakak yang bertanya ini bisa menjalankan aktivitas dengan seperti biasa, lalu memperbaiki kesalahannya yang tadi disebutkan satu itu yang selalu dibahas, lalu juga memikirkan cara untuk majunya dengan cara apa? Ya kuliah biasa aja, menjalankan segala sesuatunya dengan baik sesuai aturan. Lalu mungkin ada pencapaian-pencapaian lain yang bisa dicapai untuk menutupi si manipulatif ini tadi gitu. Karena dia merasa berkuasa karena punya masa. Lalu kita tidak harus membalasnya dengan punya masa juga, tapi apa sih di diri kita nih yang bisa kita pertahankan? Pertahankan aja dulu. Jadi jangan muluk-muluk untuk apa yang saya lakukan biar saya tuh nggak diomongin orang lagi, biar saya nggak dijauhin. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk menutupi kesalahan saya yang satu ini tapi sangat terlihat.
Sama ya seperti kita hidup. Misalnya ini kertas putih ya. Teman-teman tuh nggak akan lihat apa-apa. Tapi kalau saya coret di sini, maka yang dilihat adalah coretannya. Padahal putihnya sangat banyak. Itu juga yang terjadi sama kehidupan kita. Kalau kita punya satu kesalahan, rasanya tuh dunia tuh menghakimi kita. Dengan cara apa kita bisa menghapusnya? Nggak bisa kita, permisi aku mau hapus kesalahan. Nggak bisa. Maka sekarang lakukanlah langkah ke depannya tuh apa yang mau dilakukan. Minimal udah tahu nih, oh kemarin aku melakukan kesalahan karena A. Berarti A ini harus dihindari. Kita bikinlah plan B gitu ya. Apa gitu. Kalau nggak berhasil juga ada lagi plan C-nya dan lain sebagainya. Jadi saran saya, tipsnya, kalau mau tipsnya semua rasanya tuh sulit. Makanya lakukanlah satu tapi berimbas ke semua. Tidak menarik diri. Show up aja tetap kuliah, tetap menegur orang. Jadi orang lain tuh kalau mau musuhin tuh kayak bingung. Lah, kok nggak jadi minder orangnya? Kok orangnya malah biasa aja, percaya diri aja, dia kuliah aja, malah nilainya bagus-bagus aja. Akhirnya orang juga akan lupa gitu. Kalau kita diam dan kita ngerasa kayak mundur, bingung, kayak nggak ngerti apa-apa, akhirnya kita mudah banget ditindas sama orang, karena kan seperti yang tadi saya bilang, tidak punya masa gitu ya, jadinya tuh nggak punya kekuatan, nggak punya power, maka balaslah dengan hal-hal yang bisa dipertahankan, misalnya bisa kuliah tepat waktu, bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik, berorganisasi, dan lain sebagainya, bisa. Kalau kalian bilang kalian sendirian, nggak punya orang lain, kalian boleh banget cerita sama profesional. Sekarang nyarinya mudah, cari psikolog yang gratis pun ada gitu ya. Carilah di platform. Mau ke LYS bisa, yang bayarnya lebih murah. Mau yang ketemu langsung, boleh. Di mana aja ada sekarang. Jadi cobalah dulu cerita sama orang, biar unek-uneknya keluar, baru bisa lihat ke sekeliling. Oh enggak sih, ternyata aku tuh enggak sendiri. Cuman karena aku kemarin bikin kesalahan dan orang lain berkubu memusuhi aku, maka rasanya semua dunia ini lagi liatin aku. Padahal enggak. Jadi kuncinya jangan menarik diri agar overthinking tidak masuk, agar cemas tidak masuk. Jadi kita bisa perbaiki di situnya dulu. Upgrade dulu diri agar nanti yang lainnya menurun. Dah kayak bikin skripsi aja. Kalau kita meningkatkan sesuatu, kita bisa menggugurkan yang lain. Gitu. Oke, Kak Noval. Baik, semoga membantu ya Kak jawabannya. Baik teman-teman, berhubung waktunya mepet, kita langsung ke acara berikutnya ya. Untuk yang belum bisa dijawab pertanyaannya, mungkin bisa kirim DM ke Yayasan Love Yourself Indonesia atau DM ke Kak Ayu. Nah, baik teman-teman, selanjutnya seperti janji aku tadi, aku akan mengumumkan pemenang hadiah menarik untuk beberapa orang yang beruntung. Oke, hadiah yang pertama berupa satu goodie bag dari Ines Kosmetik diberikan kepada Kak Nia Tanwirul Uyuni. Selamat Kak Nia. Oke, selanjutnya kita akan mengumumkan hadiah yang mendapatkan Spotify 1 bulan, yaitu atas nama Kak Syarif. Selamat Kak Syarif. Oke Kak, terima kasih. Selanjutnya pemenang yang mendapatkan akun Netflix 1 bulan, yaitu Kak Sri Wahyuni. Selamat Kak Sri Wahyuni. Dan selanjutnya ada voucher kuota dari Axis dari Ababel. Kali ini yang mendapatkannya adalah Muhammad Rashid. Selamat Kak Muhammad Rashid. Selanjutnya ada voucher konseling, 5 orang yang akan mendapatkan voucher konseling. Yang pertama ada Game Michael Ryan. Selamat Kak Michael. Yang kedua ada Kak Zahra. Selamat Kak Zahra. Yang ketiga ada Lailatul Badriah. Selamat Kak Lailatul. Yang keempat ada Kak Putri Oktiviani. Selamat Kak Putri. Dan yang selanjutnya ada Kak Ani Lestari. Selamat Kak Ani. Terima kasih Kak.
Oke. Baik, teman-teman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Sebelum itu, kita akan melihat cuplikan dari Ines berikutnya. Makeup setiap hari? Kulitmu nggak bisa nafas loh. Bebaskan kulitmu dengan Ines One Step Cleansing Water. Molekul Michelle membersihkan dan melembabkan kulitmu dalam satu langkah. Ines One Step Cleansing Water. Gak pernah semudah ini. Baik, teman-teman. Sekian cuplikan dari Ines tadi. Selanjutnya, kita akan foto bareng. Mungkin Kak Firman bisa dibantu untuk foto bareng. Baik, untuk foto bareng ya, silahkan dinyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Ya, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Lanjut, Novel. Baik, terima kasih Kak Firman. Baik, teman-teman. Alhamdulillah. Suaranya, Mas. Noval kemut. Baik, teman-teman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu teman-teman yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tapi ilmu semakin hari bertambah. Saya Nova Tufaifilika, pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.